Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everybody, kita ngeliat reaction Bitcoin hari ini lumayan signifikan. Sebenarnya kemarin kita udah sempat mention juga bahwa reaction pada market kemungkinan akan delay. Nah, kenapa demikian? Di sini kan jadi pertanyaan ya buat kita semua ya, BTC late reaction. Kemarin banget tuh sebenarnya waktu saya update di Discord juga, memang view saya itu ke market ya, itu lebih kepada late response. Taunya dari mana? Sebenarnya dari reaction S&P 500, kemudian Nasdaq dan lain-lain, di mana ya saya sampaikan di sini ya, probably momentum untuk market crypto akan menyusul di saat New York session sudah close, which is next day. Nah, teman-teman mungkin kalau seandainya agak bingung ya, saya pengen sedikit memperjelas ya kronologi analisis yang saya pengen sampaikan mungkin melalui video ini. Sebenarnya teman-teman, per kondisi Bitcoin itu pertama kali mengalami breakdown di sini, assumption saya langsung berpikir bahwa ini adalah potensi koreksinya. Dari tesnya sampai kemana sih? 35.800. Kemudian kita berbicara possibility next-nya yaitu di area demand, which is 35.000, juga merupakan area psychology. Jadi area itu menurut saya adalah area confluence yang paling ideal untuk Bitcoin dapat reaction. Nah, yang lebih menarik lagi adalah kemarin CPI-nya negatif. Kita semua tahu CPI negatif itu artinya good for market crypto, terutama Bitcoin di sini karena dia against dollar, dan reaction terhadap dollar itu signifikan banget teman-teman. Kita bisa ngelihat dolar itu benar-benar drop cukup impulsif, bahkan ada perubahan-perubahan struktur pada market yang lain. Jadi kalau saya lihat di sini nih based on analysis terakhir waktu saya share ya, ini sebenarnya ada reaction yang cukup positif, dan tiba-tiba karena data CPI dollar index kelihatannya masuk ke dalam major correction. Dan buat teman-teman yang nggak tahu, dollar index itu adalah komposisi dari berbagai mata uang. Maksudnya diatur ya, powernya dollar itu diukur berdasarkan mata uang lain ya. Komposisinya tuh paling besar 40% ada di euro, kemudian sisanya terbagi untuk pound sterling, Aussie, yen, dan juga Swiss franc serta Canadian dollar kalau nggak salah teman-teman. But the biggest adalah euro. Jadi kalau misalnya dolar indeks turun itu karena euronya menguat terhadap dolar. Sesimpel itu 40%, impactful banget dan korelasinya sangat sejalan. Maksudnya sangat terbalik gitu ya. Jadi kalau euronya menguat ya dolarnya melemah. Tapi apakah itu artinya serta-merta Bitcoin akan ikut menguat? Sebenarnya nggak juga. Biasanya nggak directly, karena Bitcoin itu masih tergolong sebagai sebuah aset beresiko ya, dan concernnya adalah S&P 500 bullish guys. Kemarin per data rilis itu bullish, makanya saya sampaikan apakah ya momentum kripto itu bakal terlambat. Kenapa demikian? Karena money flow-nya saat ini ada di stock market dan gold ya, jadi kebagi nih euforianya di dua aset yang bisa dibilang lebih nyata lah ya kalau misalkan di mata para pelaku pasar, terutama investor-investor besar dan institusi. Ya mereka pasti alihin uang mereka ya ke stock market dan ke gold. Ini kita ngomongin buat perbankan, kita ngomongin buat hedge fund, kita ngomongin buat company-company besar gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin duit personal ya mungkin pada saat itu terjadi ya mereka stay away dari market. Lihat dulu nih, ini kenapa ya Bitcoin kok nggak ikut ngepam ya? Apakah jangan-jangan institutions belum interested nih untuk belanja, atau jangan-jangan duit institution belum di sana? Itu yang menjadi concern kita. That's why kemarin saya masih memperkirakan atau melihat struktur aja pada time frame 1 jam bahwa overall-nya itu masih dalam keadaan bearish. And then harga meneruskan penurunan dan terus penurunan sampai akhirnya mencapai level demand dan juga trend line yang sudah kita marking juga di previous video. Which is sebenarnya retest di sana kita tahu nih di higher time frame itu adalah range yang paling major. Asumsi saya adalah jika seandainya harga mantul, mungkin kita bisa ketahan sedikit untuk create lower high, turun lagi, retest lagi terhadap trend line, and then baru mantul lagi. Tapi seandainya harga pada Bitcoin itu langsung breakdown dari trend line, breakdown dari demand, itulah antisipasi kita untuk melihat Bitcoin possible mengejar ke level $30.000 atau bahkan lebih rendah ya, di kisaran 28.000 atau 29.000. Which is sebenarnya saat ini saya cukup percaya
agak sulit ya, karena sentimennya itu sangat positif dari segi fundamental, data US, dari segi Bitcoin ETF yang semakin hangat diperbincangkan. Harusnya itu udah lebih dari cukup untuk membuat Bitcoin itu tetap stick with the bull. Nah, kemarin setelah saya lihat demikian, pada intinya saya meyakini bahwa sebagian besar altcoins itu peluangnya adalah long. Jadi mungkin sedikit nge-spill lah ya ke teman-teman. Ini ada analisis baru di-share dari salah satu member kita, Pak Alex Kromia. Kemudian dari sini ada BNX ya, di-share dari Pak who is this guy? Oh, Pak Mr. Wizard X ya kan. Kemudian ada beberapa lagi yang di-share juga di sini, Sushi Swap. Semua view-nya itu sama, bullish guys. Jadi personally pun ada entry di TIA itu bullish. Quantum ada entry ya, posisinya saat ini kita ngelihatnya lebih ke bullish. Kemudian apalagi Chainlink juga sama bullish. Bahkan ada requestan dari teman-teman BNB juga sama. Kita ngelihatnya ya overview-nya adalah bullish ya. Teman-teman bisa lihat best idea adalah breakout trend line, pullback, and then boom, bisa meneruskan penguatan. Ini di-share sebelum istilahnya saya mengambil decision ya. Sebenarnya saya ada entry long pada BNB dan saya tadi sempat sampaikan juga ke teman-teman beberapa koin yang masuk ke dalam watchlist-nya saya dan eksekusinya itu based on apa. Saya sudah sempat menjelaskan secara detail bahkan melalui video. Jadi buat teman-teman di Advance Group, kalau misalnya teman-teman masih nggak berani take the leap juga, itu sangat disayangkan ya, karena goalnya adalah di Advance Group ini saya bisa support teman-teman untuk bisa lebih belajar ya, istilahnya bisa lebih baik lagi di dalam eksekusinya. And yang saya banggakan adalah banyak yang eksekusi gitu ya. Di sini gainnya juga udah pada lumayan dan mereka banyak juga yang entry early, bahkan berani eksekusi dengan analisis pribadi, which is itu jauh lebih baik. So kita kepanjangan teman-teman mulurnya ya. Kembali lagi ke topik utama, talking about Bitcoin. Harusnya di sini teman-teman cukup clear bahwa di overall bias kita itu masih bullish as long demand belum break ya. Walaupun di harga naik, itu bayangan saya adalah hanya untuk scalping aja. Jadi kita kalau misalkan ada istilahnya short ya, di sini saya cuma menyampaikan play scalping untuk short. Meanwhile kalau long, tapi eksekusinya harus tetap dengan stop loss yang strict ya. Kalau misalkan udah 1 R atau 1 kali resiko, itu kita langsung move stop loss kita ke break even supaya kita nggak kena senggolan-senggolan oleh market. Ya, so far saya ngelihatnya seperti itu. So even dengan posisi Bitcoin saat ini ya, saya nggak kaget ya, not really surprising karena memang pada dasarnya struktur secara gambaran besarnya itu memang masih bullish. So kita coba analisis secara detail. By the way teman-teman, ini saya selipkan kata-kata ini di tengah ya. Kalau teman-teman bisa support video Bitcoin ini, mungkin mencapai at least 500 likes, ya mungkin kita bisa adakan lah untuk live streaming ya di hari, mungkin antara hari Sabtu atau hari Minggu. Seperti biasa kita adakan di weekend, biar teman-teman agak lebih santai. Ya, but if you guys agree, 500 likes, itu aja request dari saya. Kita bakal adain live streaming. Dan recently kita lumayan sering kok ngadain live streaming. Dan saya rasa itu seru ya, karena kita bisa bahas banyak hal di sana, plus ada altcoins-nya juga. Dan mungkin kita bisa sedikit study dengan beberapa contoh-contoh technical analysis yang teman-teman bisa terapkan secara langsung melalui ya platform TradingView kalian. Alright, so kita lanjut dulu untuk Bitcoin-nya ya. Oke, this one masih quantum ya. Ini saya share dulu teman-teman. Jadi pada intinya teman-teman bisa lihat ya, ini kita kemarin mention, kita bahas secara detail step by step kenapa 35.000 level penting. Kemudian kita melihat ya apakah 35.000 bisa di break atau tidak. Bahkan saya sempat mention kok di previous video banget Bitcoin yang tadi malam ya. Jadi kalau misalkan Bitcoinnya closingnya di bawah 35.000 baru kita ada ekspektasi harga bisa turun lebih jauh. Tapi kalau di atas 35.000 belum tentu. Tapi bayangan saya adalah nggak langsung naik begini juga. Ya paling nggak efek CPI-nya mungkin merembes tapi cenderung nyicil nih, pelan-pelan gitu kan. Nggak langsung seketika. Ternyata hari ini menarik teman-teman ya. Kelihatan lah, ini jelas banget kelihatan ya kan. S&P 500 steady, naik dikit, tiba-tiba mulai koreksi.
XAU US dollar reactionnya negatif terhadap data PPI tadi. Seperti yang kita tahu hari ini ada rilis data PPI. Saya ganti ke yesterday ya karena udah lewat 1 hari teman-teman. Rilis data PPI-nya negatif, which is ini sebenarnya bagus loh. Kita ngomongin buat US, di mana the Fed nggak harus naikin suku bunga lagi. But yang menjadi concern adalah core retail sales-nya itu masih di atas forecast. Kemudian retail sales-nya itu juga di atas forecast. Ya saya pikir ini wajar lah ya kalau bikin market mengalami koreksi. Tapi yang menarik adalah Bitcoin justru nanjak di tengah market yang lain koreksi. Nah di sini kita jadi tahu teman-teman bahwa sebenarnya market itu penting ya untuk kita perhatikan money flow-nya itu lagi kemana nih. Oh mereka lagi bawa ke sini loh. Oh mereka lagi bawa ke sini loh. Mereka lagi attracted terhadap aset ini loh. Dan ternyata begitu kita ngelihat aset yang lain terkoreksi atau konsolidasi, ternyata pindahnya ke Bitcoin. Ya, bahkan di hari ini juga kita ngelihat Bitcoin mengalami reaction yang cukup signifikan. Bitcoin dominance-nya. Dan di sini saya sempat update nih teman-teman ya ke kalau teman-teman yang mungkin ada ya follow di Telegram kita ya, kalian bisa lihat ada update yang saya share itu sekitar jam 1 pagi. Iya 1 pagi teman-teman ya. Di sini ya, saya coba share dulu biar teman-teman bisa lihat sama-sama. So ini tadi saya share sekitar jam 1 pagi ya, kita ngomongin soal Bitcoin dominance ya. Saya bilangnya simple, gangguan teknis nih untuk alts ya, be safe aja. Jangan sampai tradingnya oversize. Itu reminder yang menurut saya sangat-sangat baik lah, supaya teman-teman nggak terlalu greedy dalam mengexecute price action yang rata-rata sebenarnya sama. Ya kalau kalian mungkin transaksi di koin-koin alts ya, kalian lihat dari Quantum, kemudian dari WAXP, kemudian dari TIA, kemudian dari AR, LDO, Rune, sebenarnya most likely price actionnya mirip-mirip. Jadi kalau misalkan udah execute, gak usah semuanya. Mungkin beberapa aja teman-teman fokus ke quality daripada quantity. Itu yang selalu saya remind ke teman-teman di advance group juga. Supaya apa? Supaya kalian bisa manage transaksi kalian dengan lebih proper. Ya sama aja lah kayak istilahnya kita kita nggak pakai analogi yang itu ya. Itu next time aja. Mungkin kalau lagi private lebih enak ya ngobrol ya teman-teman. So Bitcoin technically closing di atas 35.000 dan kita berarti masih main di dalam range ini ya, antara 37.600 sebagai resistance dan 35.000 sebagai level support. Di atas itu ngejar ke 40.000 dengan catatan closingnya harus bagus dan kalau bisa di atas 37.600 nih. Sebenarnya closing hari ini aja juga udah bagus. Kenapa demikian? Karena ini adalah strong bull candle menyebabkan seluruh candle bearish ini itu dimakan dalam satu candle dan itu berarti indikasi yang sangat-sangat positif untuk market Bitcoin. Itu dulu yang perlu kita take note teman-teman. Nah kemudian yang menarik nih, kalau misalkan saya review sedikit ya, kita mundurkan sedikit. Ya, kenapa saya marking di situ sebagai market structure shift atau disingkat sebagai MSS ya. Kita tahu bahwa secara struktur time frame 1 jam ini progress yang cenderung bearish ya. Di time frame besar seperti 4 jam, kita tahu di level ini adalah area demand-nya. Jadi saya akan tarik ke 4 jam supaya teman-teman bisa lihat bahwa this is the only bear candle yang terjadi sebelum harga akhirnya rally. Nah, kenapa saya katakan sebagai area demand? Berarti di situ ada sellers yang stuck ya, dan harga react positif dari situ menyebabkan harga mampu create higher high. Nah, itulah menjadi level demand kita. Nah, ekspektasinya adalah retest sampai ke sana, and turns out retestnya menurut saya cukup proper. Ya, walaupun terakhir-terakhir diiringi dengan candle yang signifikan, tapi kembali lagi teman-teman, kita sudah sering sampaikan hal yang sama. Ini adalah kondisi disebut sebagai liquidity sweep. Jadi apa? Orang-orang yang set limit buy di level demand itu dimakan dulu stop loss-nya. Ibaratnya mereka nggak mau nih kalau retail-retail itu pada profit gitu loh. Jadi bukan retail pada profit lah, lebih tepatnya dimanfaatkan nih. Di sini ada likuiditas nih. Ada orang yang beli dan dia siap jual kalau harganya lebih rendah dari itu. Gimana kalau kita senggol dulu? Begitu disenggol, selepet ya, harganya turun, and then slowly Bitcoin start correction ya. Sampai dengan momen ini ya, kita setidaknya memiliki pemahaman bahwa ini adalah high point kita
ya, dimana high point itu harus di break dulu supaya Bitcoin bisa kembali bullish. Permasalahannya adalah breaknya tidak nyantai guys, ya. Kamu bisa lihat breakoutnya itu benar-benar impulsif, which is sebenarnya bagus. Kalau itu terjadi berarti someone willingly untuk beli di sini. Dan itu di harga yang sangat tinggi. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mungkin saat ini belajar smart money concept, atau mungkin kalian belajar dari metodenya ICT, which is saya lebih prefer biasanya kita bilangnya mungkin ke ICT ya, karena dia founder dari si konsep tersebut. Dan sebenarnya pada dasarnya mirip-mirip dengan konsep yang dulu saya pelajari lah, atau teori yang saya pelajari dari mentor saya ya. Dia ngomongin soal teori big fund gitu loh, pemain besar. Ketika mereka make money, ketika mereka akumulasi, kita harus tahu dari price action yang ditunjukkan kepada kita. Dan tampaknya teman-teman, dengan progres rally yang begitu signifikan impulsif ini, ya kita bisa lihat lah, meninggalkan banyak sekali area-area yang bisa menarik untuk kita perhatikan. Salah satunya adalah area demand pada kisaran range price $36.400. Di tengah-tengah itu ada fair value gap yang mungkin bisa aja ke-fill gitu teman-teman ya. Ini baru yang terdekatnya nih, dan ini bisa jadi di kisaran Fibonacci 50% aja, belum sampai ke area discount, which is kalau misalnya kita ngomongin discount, minimal sebaiknya di angka 0,618 lah, lebih better supaya kita bisa dapat risk rewardnya yang lebih baik ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, itu sebenarnya gambaran sementara yang saya bisa lihat pada Bitcoin. Kalau misalkan nih teman-teman merasa bahwa aduh gue ketinggalan nih di Bitcoin, guys, you have another option. That's why koin-koin lain tuh dikatakan dengan istilah alternative coin ya. Kita udah sempat bahas beberapa video lalu seperti Shiba Inu, kemudian Thorchain. Ini kita bahas banyak hal ya di Shiba Inu dan Thorchain, dan menurut saya menarik. Kayak misalkan contoh Shiba Inu previously kita bahas, currently lagi breakout. Nah, teman-teman tinggal coba cari aja setup yang menurut teman-teman menarik untuk di follow up, dan kita bisa dapetin profit ibaratnya dari sana gitu loh. Nggak harus semuanya dari Bitcoin kalau berbicara soal trading. Tapi kalau berbicara soal spot, sebenarnya dapat 35.000 itu udah diskon. Teman-teman bisa belanja, bisa cicil beli lagi, dan mempertimbangkan terhadap potensi harga yang lebih tinggi menjelang halving tahun depan. Oke, so analisis saya seputar Bitcoin sementara seperti itu. Untuk men-summarize, intinya closing candle hari ini akan menjadi kunci untuk potensi reversal, bahwa buyers atau bull itu masih memegang kendali penuh atas pergerakan harga Bitcoin. Dan tentu saja tidak lupa juga bahwa ini adalah reaction yang ditimbulkan oleh data fundamental yang diberikan kepada kita, atau informasi yang kita dapatkan pada pergerakan kemarin. So, secara keseluruhan time frame besar maupun kecil saat ini itu sudah valid bullish. Kita lagi retest aja terhadap previous high-nya, dan ini menurut saya harusnya menjadi level yang mungkin agak akan sedikit challenging ya untuk kita ngelihat Bitcoin harus breakout dari situ. Mungkin pada prosesnya akan melibatkan proses koreksi dulu ya, sedikit pullback lah supaya kita bisa dapat entry point yang lebih ideal juga before dia melanjutkan penguatannya. Ya, minimal mungkin kita bisa lihat dia ada retest lah dekat-dekat dengan area SNR sebelumnya. Ya, itu mungkin menjadi concern saat ini. Bisa tidak terjadi nggak? Sangat bisa. Yang penting teman-teman, untuk kita berbicara soal bearish scenario, pastikan Bitcoin tidak break dari trendline ini. Selama Bitcoin maintain di atas trendline tersebut, harusnya kita fine dan bisa melihat Bitcoin kembali meneruskan penguatannya lagi. Oke, so for now, that's gonna be the analysis for Bitcoin. Once again, teman-teman, request dari saya simple, help me with 500 likes, and then kita bakal adakan live streaming untuk minggu ini. So, God bless buat teman-teman semuanya. Thank you banget yang udah nonton video ini sampai finish. Semoga informasi bermanfaat. Sehat selalu buat teman-teman. Profit selalu buat teman-teman, dan dilancarkan terus rezekinya. All the best, all the best, all the best. And I'll see you guys again in the next update. God bless. Cheers. Bye-bye guys.